Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta, amma ba'd. I'lamu rahimani wa rahimakumullah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Kepada para hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat waktu luang, kesempatan yang sangat berharga, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu baitun min buyutillah, yaitu masjid di antara rumah-rumah Allah yang ada di dunia ini. Kita berkumpul, bersimpuh dalam rangka untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bahkan ini menjadikan kewajiban bagi setiap jiwa muslim maupun muslimah, yaitu menegakkan as-salatu, mendirikan salat. Kemudian kita lanjutkan dengan talabatul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi yang paling mulia, yang menjadi Sayyidul Mursalin, yang menjadi Khatamun Nabiyyin, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga tercurahkan kepada segenap istri-istri beliau, kepada seluruh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-14 yang berjudul di antara sebab dihalalkannya darah seseorang. Pada dasarnya darah, harta orang yang masuk ke dalam dinul Islam adalah haram. Artinya jika berkaitan dengan harta, yakni harta tersebut tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita curi, tidak boleh kita rampas, termasuk korupsi, itu terlarang dalam Islam. Kemudian berkaitan dengan darah, tentunya adalah membunuh, ya, melukai,
menyakiti sehingga hilangnya nyawa seorang muslim, maka itu hukumnya haram. Ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka harta seorang muslim, jiwa seorang muslim itu tidak boleh dan tidak diperkenankan kepada siapapun untuk mengusiknya dengan cara apapun. Entah dengan cara mencuri tadi, jika hartanya, merampasnya, membegalnya, dan seterusnya. Maka ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, itulah kemuliaan harta jiwa seorang muslim. Namun ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, ada di antara beberapa sebab yang menyebabkan halalnya darah seseorang. Tentunya seseorang di sini adalah seorang muslim. Kapan? Mari kita baca hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin atau an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda salasin, asaibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Rasul? La yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Apa yang diharamkan dalam Islam? Damun ri'im muslimin. Damun artinya darah. Tidak halal bagi seseorang, yakni mengalirkan, meneteskan, mengeluarkan damun ri'im muslimin, darah seorang muslim, walaupun setetes. Ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, illa, kecuali kata Rasul, bi ihda salasin, kecuali ada 3 penyebab yang dihalalkan darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Tentunya 3 hal ini yang pokok, bukan satu pembatasan. Karena nanti akan ada beberapa kasus yang itu diperintahkan oleh Islam pun untuk al-qatlu, dibunuh. Yang pertama, ikhwani zanallahu wa iyyakum, yaitu as-saibu az-zani, yakni dihalalkan darah seorang muslim. Kapan? Ketika dia as-saibu az-zani, yakni seseorang yang pernah menikah dengan sah, az-zani, dia melakukan perzinahan. Ringkasnya, darah seorang muslim dihalalkan kapan? Ketika dia berzina. Namun ada syaratnya. Kata Rasul, as-saibu, yakni yang pernah menikah. Ya, pasutri, pasangan suami dan istri, entah suami yang berzina atau istrinya yang selingkuh, ketahuan, ya, 4 saksi melihat, ya bukan CCTV Pak ya, 4 saksi yang melihat, kemudian 4 saksi ini telah dinyatakan adil, terpercaya, maka ditegakkanlah hukum ar-rajmu, yakni rajam.
Asaibu, yakni orang yang sudah menikah dengan sah. Artinya kalau perjaka ting-ting gitu Pak ya. Kalau perempuan namanya apa? Gadis ya. Virgin. Ya. Maka ketika dia berzina, hukumnya berbeda dalam Islam. Asaibu azani, yakni seseorang yang pernah menikah dengan sah, kemudian dia berzina, ketahuan, ketangkep, atau dia mengaku, maka ditegakkanlah hukuman ar-rajmu, rajam. Perlu diperhatikan tentang rajam ini tidak bisa dilakukan oleh individu, tidak bisa dilakukan oleh organisasi, tidak bisa dilakukan oleh LSM, tidak bisa, harus yang melakukan hukum rajam adalah yakni pemerintah yang sah dalam Islam. Ya, ditegakkannya hukum Islam jika tegaknya Amirul Mukminin, adanya khalifah, ya, berdirinya Khilafatul Islamiyah. Adapun di negeri kita tentunya yang berhak untuk yang menegakkan hukuman Islam yaitu pemerintah kita. Tidak boleh LSM ataupun organisasi-organisasi, ya, itu tidak diperkenankan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, yang dihalalkan darah seorang muslim ataupun muslimah untuk dibunuh, yaitu kata Rasul, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya apa? Nyawa dibalas dengan nyawa. Qisas dalam al-lughatul arabiyyah. Ya, ada seseorang membunuh dengan sengaja dan telah terpenuhi beberapa syurut persyaratannya. Maka keluarganya nggak terima, dia mengadu kepada al-qadhi, kepada pemerintahan, kepada hakim. Maka ditegakkanlah hukum al-qisas. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Namun jika keluarganya tidak menuntut darah tapi minta ganti rugi yang lainnya berupa tebusan ad-dam, maka itu sah-sah saja. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, di antara yang dihalalkan darah seorang muslim kapan? Ketika dia watariku lidinihi, ketika dia meninggalkan agamanya. Meninggalkan agamanya apa maksudnya? Nggak mau ngaji gitu ya? Bukan ya. Tetapi meninggalkan agama, murtad, kharaja anil millah, dia keluar dari agama Islam. Ya, murtadun, keluar menentang agama Islam. Ini dihalalkan, tapi dikasih waktu 3 hari. Ya, ada yang murtad, kasih waktu 3 hari untuk bertaubat. Tetap kekeh atas keyakinannya, saya nggak mau kembali, faktuluh, maka bunuhlah. Kata Nabi, man baddala dinahu faktuluh. Barang siapa yang merubah, mengganti agamanya, maksudnya dari Islam ke agama lain, faktuluh, maka bunuhlah. Kemudian kata Rasul menjelaskan lagi, yang dimaksud dengan at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya dijelaskan, yaitu apa? Al-mufariqu lil jamaah, yang dia serta-merta meninggalkan, yakni jamaatul Islam, yakni kaum muslimin. Tentunya orang yang keluar dari Islam, dia telah keluar dari kelompok jamaatul Islam, jamaatul muslimin. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya kita akan membacakan yakni syurahul hadis, penjelasan hadis dari beberapa para ulama
Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam yakni An-Nawawi, beliau menjelaskan hadis tersebut. Yang pertama, bahwasanya hukum darah, harta, jiwa seorang muslim itu haram, baik laki maupun perempuan. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diusik dengan cara apapun. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda ketika tanggal 10 di bulan Zulhijjah yang dikenal dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan. Karena Rasulullah pergi haji hanya seumur hidup sekali. Yang wajib Pak ya. Jadi kalau Bapak mampu setahun sekali alhamdulillah ya. Tapi seumur hidup sekali yang wajib untuk ditunaikan, yakni ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan. Ya, bukan hanya sekarang ini beberapa travel membuat kata-kata haji itu bukan masalah kemampuan, tapi masalah mau atau tidak gitu. Bapak mau haji nggak Pak? Mau, kalau mau semua. Masalahnya mampu nggak, kan gitu. Jadi salah itu kalimat haji itu bukan masalah kemampuan, tapi masalah mau atau tidaknya. Kalau misalnya mau, semuanya mau orang, cuman mampu atau tidak. Bahkan mampu saja ini bukan hanya sekedar harta, punya uang, duit banyak, tapi fisiknya lemah, nggak bisa juga itu. Fisiknya kuat, nggak punya duit, bokek gitu Pak ya, nggak bisa juga. Atau fisik kuat, duit ada, kuota sudah, dapat tahun ini, ternyata COVID misalkan, nggak bisa juga. Termasuk manis tatoy ilaihi sabila, dia mampu mentaati peraturan, yakni dari kedua negara, baik negara kita Indonesia dan juga kerajaan Saudi Arabia. Ya, banyak saat ini saya singgung sedikit tentang travel itu. Ada yang haji koboi, jadi pakai visa ziarah ya ke sana. Kemudian apa? Dia sekarang udah 3 bulan Pak ya visa itu. Jadi dia berangkat sekarang, nunggu nanti. Ya, dan di sana juga hatta orang-orang Saudi Arabia, Mekah, Madinah dan sekitarnya mau haji saja mereka harus daftar adanya tasrih atau tasreh kalau bahasa kita. Izin itu bayar. Ya, penduduk Mekah aja sekitar 19 juta jika dirupiahkan. Ya. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Maka harus manis tata'a ilaihi sabila, mampu untuk mentaati peraturan kedua negara. Karena kalau tidak diatur, wah membludak. Ya, banyak menimbulkan korban jiwa, meninggal yang ada. Yang harusnya pergi haji untuk ibadah malah nyetor nyawa ke sana. Gara-gara apa? Tidak mentaati tata tertib aturan, yakni pemerintah negara Indonesia maupun negara Saudi Arabia. Ketahuan, ketangkep, dideportasi 10 tahun, nggak boleh ke Saudi Arabia. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya bertepatan pada yakni tanggal 10 Zulhijjah ya, ketika Hajjatul Wada', Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Qalu yaumun haramun, ini adalah hari yang mulia. Haramun, hari yang suci. Kenapa? Karena kita nggak boleh berbuat yakni kemungkaran, tidak boleh berbuat dosa dan maksiat. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dosanya dilipat gandakan.
Kemudian Nabi mengatakan lagi, fa ayyu baladin hadza? Negeri apakah ini? Qalu baladun haramun. Ini adalah negeri yang Allah muliakan, negeri yang Allah sucikan, yaitu Makkah al-Mukarramah, tanah haram. Nabi mengatakan lagi, fa ayyu syahrin hadza? Bulan apakah ini? Qalu syahrun haramun. Yakni bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah sucikan. Ada berapa Pak syahrul hurum? Ada 4. Apa saja itu? Muharram. Terus apa? Rajab, Zul Hijjah dan Zul Qa'dah. Muharram nyempil sendirian ya, atau Zul Hijjah, Zul Qa'dah, kemudian Muharram. 3 berturut-turut ya. Salah satu mutawaliyat. Nah, kemudian baru mojok Rajab ya. Ma'asyara muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka di bulan Zulhijjah diharamkan. Yakni apa? Orang melakukan kejahatan. Apalagi di hari yang mulia, di tanah suci, di bulan yang suci. Maka kata Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Kata Rasul, sesungguhnya dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan juga apa? Kehormatan kalian, bainakum, di antara kalian adalah haramun alaikum, haram atas kalian. Artinya kalau darah nggak boleh ditumpahkan, ya tidak boleh main senggol bacok gitu Pak ya, tidak boleh nih. Atau dikit-dikit berantem, kemudian bawa celurit gitu Pak ya, istilahnya apa? Carok gitu ya. Subhanallah, 4 nyawa melayang. Diperhatikan, jangan mudah untuk membunuh, melukai seorang muslim. Fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian, bainakum, di antara kaum muslimin, haramun alaikum, haram hukumnya. Artinya nggak boleh dirampas, disakiti, ditumpahkan darahnya, walaupun setetes. Kecuali ada keperluan, donor darah gitu Pak ya, atau dibekam, ya boleh itu. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini, ya nggak boleh kamu. Kemudian kata Rasul, fi syahrikum hadza, haramnya seperti orang melakukan kemaksiatan di bulan ini. Fi baladikum hadza, dan Allah haramkan melakukan kejahatan, kemungkaran, perkataan kotor dan keji di negeri ini. Ya, ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani sallallahu wa iyyakum jami'an, banyak di antara kita terkadang tidak kontrol terhadap emosinya. Ya, ini mudah meluapkan kata-kata kotor menyakiti saudaranya. Sehingga terjadilah apa? Pertikaian, cekcok, akhirnya apa? Berantem dan perang, sehingga terjadilah pembunuhan. Padahal Rasulullah bersabda dari hadis dari Al-Imam, yakni di sini sebutkan hadis yang telah disahkan oleh Al-Imam Al-Albani, ya, di mana Rasul mengatakan qatlul mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya. Qatlul mu'min, terbunuhnya seorang mukmin, a'zamu indallah, ini lebih besar perkaranya di sisi Allah, min zawalil dunya, daripada hancurnya dunia ini. Subhanallah, betapa berharganya, yakni apa? Jiwa, darah seorang mukmin. Sampai-sampai dalam hadis yang lain sebutkan bahwasanya darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah.
daripada Ka'bah ini Pak ya. Oleh karena itu bagi para ya mu'tamirin wal mu'tamirat, orang yang umroh, ya haja wal hajat, kalau ingin mencium Hajar Aswad yang hukumnya sunnah, ya itu jangan sampai berdesak-desakan, jangan sampai menyakiti satu dengan yang lain, apalagi sampai menyewa apa namanya Pak, joki ya. Itu ada tuh khusus orang yang menawarkan diri mau nyium Hajar Aswad, ayo bayar 50 sampai 100 real. Ya, nanti dikawal. Orang didesak, disikut kanan kiri untuk membuka jalan. Ya. Ini ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, diperhatikan jangan sampai menyakiti saudara kita melakukan perbuatan haram di tanah haram di depan Ka'bah. Ya. Ini tentunya dosa besar. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama yaitu terhormatnya darah seorang muslim. Ini karena bicara tentang sebab-sebab dihalalkan darahnya seorang muslim, maka terhormatnya darah seorang muslim. Kemudian yang kedua, halalnya darah seorang muslim karena 3 hal. Ya. Disebutkan dalam hadis ini, yang pertama, orang yang sudah menikah, baik laki maupun perempuan, lantas ia berzina, maka dihukum rajam sampai mati. Udah pernah lihat belum Pak? Tentang rajam belum ya? Jadi kasus rajam itu di zaman Rasul pernah terjadi 2 kali. Ada seorang wanita, kemudian seorang laki-laki. Ya. Kemudian rajam itu yakni apa? Dilempari batu, batunya nggak kecil, nggak gede. Kalau kecil matinya lama, kesian, tersiksa. Kalau kegedean, kecepatan matinya. Jadi batunya sedang-sedang aja. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya. Tapi yang sedang, jangan pakai batu batako gitu Pak ya. Hebel gitu ya. Itu cepat matinya, kesian. Tapi apa? Pakai waktu yang sedang. Kemudian saya mengatakan, Ustadz, kejam sekali hukum Islam. Ya, kenapa enggak tembak mati gitu ya? Atau disembelih, potong lehernya, kan enak kan? Enggak merasakan sakit. Atau digantung gitu ya. Diperhatikan, di dalam Islam Nabi telah mengatakan fa idza qataltum fa asinu al-qitlah. Jika kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Atau dalam hadis yang lain, fa idza zabahtum fa ahsinu dzibha. Jika kamu hendak menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihnya. Pisaunya ditajamkan dulu, gitu ya. Kemudian kambing-kambing ataupun hewan kurban yang lain itu nggak boleh lihat, ya sedih mereka juga. Maka baik cara menyembelih ataupun membunuh itu ada ketetapannya dari syariat. Termasuk orang yang berzina, maka cara membunuh yang terbaik menurut syariat Islam dengan cara ar-rajmu, dirajam. Jadi nggak disembelih, nggak digantung, dilempari. Caranya apa? Dikubur setengah badan. Jadi digali dulu, dijeblosin, tangan dalam keadaan terikat, gitu ya. Ntar kalau nggak diikat, dilempar, ditangkap gitu ya. Harus diikat ini, ya. Kemudian mata nggak usah pakai ditutup-tutupan, biar ngeliat. Ya. Apa tujuannya dilempar pakai batu? Ya, karena orang, mohon maaf ini ya, ketika berzina dia merasakan nikmatnya seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki dia merasakan nikmatnya perzinahan. Maka nggak cocok kalau disembelih lehernya doang yang sakit, gitu Pak ya.
maka dilempar pakai batu di depan umum oleh siapa saja yang menyaksikan dari kaum muslimin. Ya, biar dia merasakan sakitnya sekujur tubuhnya sebagaimana dia merasakan nikmatnya ketika berzina. Ya, itu bagi yang sayyib, yang telah menikah. Kalau yang belum menikah, diapain Pak enaknya Pak? Kawinin gitu ya. Kalau ketahuan maka dicambuk berapa kali? 100. Nah, ini di Aceh ada nih, ya. Ketahuan berzina dicambuk 100 kali, didera 100 kali. Ya. Kalau yang perempuan biasa ya pakai baju putih-putih, cuman belakang itu biasanya dikasih lapisan berwarna hitam. Karena boleh jadi nanti keluar darah juga nanti ya. Maka dicambuk 100 kali, didera 100 kali. Setelah itu apa? Diasingkan selama 1 tahun. Adapun bagi orang yang menuduh berzina, ini pezina nih Ustaz gitu ya. Ya, saya melihat ternyata enggak terbukti, apa hukumannya? Dicambuk juga. Berapa kali? Samanina jalda. 80 kali cambukan. Ya. Ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Di zaman Rasul ada seorang wanita namanya Juhainah. Ya. Dan juga ada seorang laki-laki namanya Ma'iz yang menjalani hukuman rajam. Suatu ketika wanita ini dia datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Tolong tegakkan kepadaku hukuman." Ya. Kemudian Nabi berkata pada walinya, "Coba tunggu sampai dia melahirkan. Ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha." Ya, kalau dia sudah berzina, sudah tunggu sampai hamil, kemudian melahirkan. Ya. Dan sampai menyusui. Berapa tahun jadi itu, Pak? Hamil 9 bulan 10 hari, melahirkan. Kemudian menyusui berapa? 2 bulan. Panjang ya. Kalau mau kabur bisa nggak nih? Bisa. Nabi memberikan kesempatan. Udah selesai, fa'tini biha. Kalau udah menyusui, datangin kepada saya. Fa'ala fa'amara biha. Kemudian pun Nabi menegakkan hukuman ar-rajmu, yakni rajam. Ya. Fasyukkat 'alaiha thiyabuha, diikat bajunya biar tidak tersingkap. Karena di rajam itu emang biasanya awalnya merasa gentleman gitu ya. Berarti kalau perempuan gentle woman gitu ya. Ini kalau kesambit itu sakit, Pak. Ya, bahkan sampai ada di sini nanti Ma'iz, dia ketika dilempar, dia nggak tahan, melarikan diri, kabur. Gitu. Ada sahabat yang coba ngejar, capek. Ada satu orang yang semangat gitu ya, dilempar pakai tulang betisnya onta gitu ya, nggak pakai batu, dilempar, kena mati. Kata Nabi, kenapa kamu nggak biarkan saja dia lari gitu? Ya, itu yang laki-laki, yang perempuan ini enggak, karena sudah diikat ya, dia nggak bisa lari dan dia memang taubat dengan taubatan nasuha. Sehingga faru jimat, kemudian pun dia dirajam, kemudian dia meninggal dunia. Summa shala 'alaiha. Kemudian pun Rasulullah mensalatkan salat jenazah. Tapi Umar protes, faqal lahu Umar tusalli 'alaiha ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, apakah engkau mensalatkan untuk wanita pezina ini? Umar biasa orang suka protes gitu ya, yang sekiranya nggak serg di hatinya, nanya kepada Rasul, kenapa kok engkau mau nyolatin wanita pezina ini? Maka kata Rasulullah, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum. Sesungguhnya wanita ini walaupun dia berzina, sungguh dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kalau sekiranya taubatnya ini dibagikan untuk 70 orang penduduk ahli Madinah, berarti para sahabat ini dikasih untuk sahabat 70 orang, la wasi'athum, cukup bagi mereka.
Wa hal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha lillah? Adakah orang yang lebih afdal taubatnya dari wanita ini? Subhanallah. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Wanita ini berani mengorbankan dirinya untuk Allah, untuk menebus dosanya. Ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an. Nah, kasus yang kedua yaitu Ma'is. Ma'is ini anaknya Malik, seorang anak yatim yang dirawat oleh sahabat yang lain, ya. Fi hijri abi, anak yatim yang dirawat oleh bapaknya yang bernama di bawah asuhan bapaknya. Bapaknya siapa nih, Pak ya? Di sini disebutkan secara singkat, ya, hadis yang saya kutip ini tidak disebutkan bapakku, ya. Nanti kita cek lagi. Kemudian Ma'is ini dia telah berzina kepada Jariyah, seorang budak, ya. Kemudian apa? Faqala lahu abi, berkatalah bapakku kepada Ma'is, "I'ti Rasulullah," datang kepada Nabi, "kamu telah berzina kepada budakku. Fa akhbirhu bima sana'ta." Ya, kasih tahu apa yang kau telah perbuat. Semoga Allah mengampuni dosamu, ya. Maka dia pun datang kepada Rasulullah mengatakan, "Inni zanaitu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Fa'akim alayya kitab Allah." Maka tegakkanlah hukuman kepadaku, yakni menurut kitabullah. Awalnya Nabi fa'arada anhu, Nabi menolak, enggak. Ya, udah gila apa kamu ya? Maksudnya ngaku-ngaku berzina. Kemudian datang lagi, "Ya Rasulullah, ini zina itu aku telah berzina. Fa'akim alayya kitab Allah." Tegakkanlah hukuman menurut Al-Quranul Karim. Nabi menolak sampai 4 kali. Nah, ketika sudah 4 kali, Nabi mengatakan, "Qad qulta arba'a marratin." Kamu sudah mengatakan 4 kali. Fabiman. Nah, baru Nabi tabayun. Di apa namanya? BAP gitu, Pak ya. Fabiman, kamu berzina sama siapa? Ya. Qala bi fulanatin, dengan fulan bin fulana, ya, dengan budak wanita. Fahal daja'taha, apakah engkau benar-benar yakni telah berbaring dengannya? Daja'taha, kamu tidur bareng gitu. Mastiin. Ini hadis satu-satunya yang Nabi perkataan ini sebenarnya tidak layak gitu, ya. Nabi itu selalu berkata yang baik. Di hadis ini Nabi tabayun, kamu berzina dengan siapa perempuannya? Apakah kamu benar-benar berbaring tidur bersamanya? Yang ketiga, hal basyar taha, apakah engkau menyentuhnya? Kalau tiduran doang kan gak masalah, ya. Menyentuhnya? Iya, na'am. Nah, baru nih kalimat yang keempat, hal jama'taha, apakah kamu berjima dengannya? Gitu. Ini kalimat gak pernah keluar dari lisan Rasul kecuali hadis ini. Ya, qala na'am, ya. Nah, baru dia diperintahkan untuk dirajam. Ketika dirajam, ditimpukin segala macam, yastaddu faliyakahu. Kemudian dia nggak merasakan kesakitan. Fanaza'a biwazifatin ba'ir. Kemudian dia pun lari. Dia nggak kuat. Akhirnya ada sahabat yang ngejar, dilempar dengan tulang betis onta, faromahu. Kemudian kena, fakotalahu, kemudian mati. Gitu. Jadi jangan main-main, ya. Maksudnya apa? Ketika orang berzina, ahsannya nggak usah ngaku ke hakim. Lalu ngapain? Bertaubat kepada Allah, beristighfar, menyesal, dan jangan mengulangi. Ya, kalaupun dia harus mengakui, ya siap konsekuensinya. Ya, ini apa? Dibunuh. Tapi kalau ada 4 orang menyaksikan, melaporkan, ya, walaupun dia niat gak mau ngelaporin diri, tapi dilaporkan dan jelas ada buktinya, maka ditegakkan apa? Hukuman ar-rajmu. Tayyib, saya kira itu dulu yang bisa disampaikan.
Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan nanti setelah libur panjang Pak ya. Ramadan libur kan ya? Tahu Pak? Ganti subuh. Masya Allah. Iya ya. Baik, nanti kita bicarakan lagi. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Syukran kasiran wa jazahumullahu khair ala ihtimamikum jami'an. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.